saya akan membabat loa ini ya, dan saya kalian review ya. Oke bro, ini adalah daun loa ya. Di kebun kecil saya ini saya menanam pohon loa. Ini sengaja buat rekan-rekan ya yang belum tahu pohon loa. Pohon loa ini tumbuh dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Cuman kalau di dataran tinggi biasanya di daerah-daerah dingin. Kalau di dataran rendah biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Itu adalah kesenangan loa. Tapi Anda mungkin tidak percaya ya kalau loa ini sebetulnya pohon yang sangat tahan air ya. Misalkan Anda budidaya nih, di daerah saya ini bukan daerah yang subur akan air, tapi dia tumbuh dengan baik ya ini loa, dan daunnya lebih kecil-kecil ya dibanding di daerah pinggir sungai ya, biasanya gede-gede. Kalau walaupun musim penghujan seperti ini, tapi tetap loa ini tumbuh dengan subur, dan bagusnya ini daunnya sangat kecil-kecil ya walaupun dalam keadaan subur. Seperti ini ya daun loa. Untuk media tanam sangat bagus adalah sekam lapuk atau bahan-bahan yang poros atau airnya itu mudah turun seperti itu. Itu adalah media yang sangat bagus, dan musim penanaman sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau Anda menanamnya di musim kemarau itu sangat sulit, ketika tumbuh itu untuk perawatannya sangat sulit. Ketika tumbuh untuk perawatannya sangat sulit, dan disarankan ditanam pada awal musim penghujan. Itu seperti itu. Jadi sangat sulit tumbuh ya, tapi kalau misalkan di musim penghujan atau awal musim penghujan ini sangat mudah tumbuh. Tetapi ketika dia ditanam pada musim kemarau itu tumbuh tapi sangat sulit untuk membesar gitu ya, untuk tumbuh semakin berkembang gitu, semakin berkembang dengan baik, karena sangat dipengaruhi oleh suhu mungkin seperti itu, dan kelembaban. Nah itu, dan sebetulnya tanaman-tanaman ya pada umumnya itu sangat bagus ditanam di musim penghujan, karena secara turun-temurun, secara gen turun-temurun dia diperintahkan ketika musim hujan, ketika kelembaban mulai naik, suhu mulai turun, dia akan segera menggugurkan daun dan bunganya untuk melakukan pertumbuhan seperti itu, baik di akar atau di pembesaran batang. Jadi kalau Anda rekan-rekan ya, Mang kenapa sih setelah musim hujan kok rontok? Itu sebetulnya adalah secara alami dia akan membesarkan batang, memanjangkan batang dan membesarkan batang seperti itu. Nah, di saat seperti itulah adalah masa-masa terbaik untuk mendongkel atau menanam atau mencangkok seperti itu. Oke lur, supaya tidak terlalu menyita banyak waktu ya, kita akan langsung membabat pohon ini ya. Untuk teknik modern membonsai saat ini, memotong adalah prinsip. Itu adalah pada bonsai-bonsai gede ya. Kalau misalkan tempo dulu itu adalah kawat, kedisiplinan, tapi sekarang adalah memotong adalah prinsip membonsai. Kenapa seperti itu? Nah, itu adalah teknik memodifikasi untuk memendekkan pohon ya. Kalau di alam kan dia itu menjadi ranting, setelah menjadi ranting jatuh dan tumbuh terus baru, tapi kita akan memodifikasinya dengan memotong seperti itu. Tetapi untuk mengawatan untuk pohon-pohon kecil juga apa-apa. Untuk pohon-pohon gede ini mungkin untuk menggirit biaya ya, kita akan lakukan teknik close potong atau cutting. Kita akan memotong drastis dan kita akan menunggu terubus baru. Tetapi jangan takut lama ya, karena kalau pohon di ground seperti ini sangat cepat. Kita akan memulainya. Saya seperti ulat ya, seperti ulat berbulu tepat. Airnya beres juga nih, mantap loa nih, gak ada loa gak rame lur ya. Salam satu hobi pada pemula seluruh Indonesia, dan salam hormat para senior. Oke bro, setelah beres membuang semua dahan, jadi kita akan melihat ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan bro.
salah satunya pemilihan dahan utama. Yang kedua, kadang-kadang ada dahan yang tidak diperlukan tetapi harus kita tetap jaga. Kenapa seperti itu? Untuk pembuatan otot. Karena Anda bisa lihat di postingan saya tentang pembentukan otot. Untuk membentuk otot kita harus memanjangkan dahan supaya stimulan akar agar dia membuat topangan. Salah satunya yang mana ini? Ya, bisa dilihat dahan ini ya. Ini kalau kita digedein, ini akan menghalangi dimensi ruang ini ya. Tetapi kita nggak bisa buang ini. Kenapa seperti itu? Karena topangan ke depan ini kurang. Nah, topangan ke depannya kurang ya. Jadi kita akan membesarkan dulu batang ini, tetapi bukan untuk dibuat bukan dibuat untuk dimensi ruang ya, untuk mengisi ruang yang kosong. Tapi ini tetap dijaga hanya untuk menstimulan otot di sini ya, supaya keluar akar. Karena secara alami ketika kita membesarkan salah satu dahan, dia akan membuat otot dan membuat topangan baru. Ya, kita akan memilih dahan ya. Mudah-mudahan prinsip ini dapat dipahami ya. Jadi Mang Wali membuat dahan ini bukan untuk dimensi ruang, tapi untuk membesarkan otot dan stimulan topangan. Ya, dimengerti kan? Ya, dimengerti kan? Kita akan lanjutkan pemilihan dahan. Bingung ya dahan seperti ini, sehingga nggak perlu bingung ya, kita akan buangin aja. Jangan takut bro, nanti juga tumbuh lagi bro ya. Yang menghalangi seperti ini kita buang-buang aja bro. Ini yang tua-tua buang aja ya. Kalau manusia yang tua itu harus dihormati, bukan dibuang. Jadi kalau ini kira-kira agak berguna, buang aja. Nah, kita bikin alur ya, sini alur. Dan kita ini terusan ya, namanya terusan. Jadi terusan itu harus ada ya. Terusan kita akan buang biar terusannya kelihatan ya. Nah, ini yang namanya dari gerak dasar ini adalah terusan. Jadi kita harus ada terusan sampai penerusan terakhir. Gitu. Kita akan buang dulu dahan yang ini ya. Nah, untuk loa itu nggak perlu dibantai habis dulu ya. Jadi disisain dulu untuk loa supaya setelah kita baru ada tunas baru kita akan membantainya sesuai keinginan. Karena loa itu ada turun biasanya. Ya oke bro, mungkin seperti itu dulu ya postingan kali ini. Ini adalah pohon loa yang sedang saya program
di ground umur 1 tahun. Memang sangat cepat sekali bro, dalam 1 tahun itu sangat cepat ya, sampai seperti ini. Tinggal ini di topangan sini nih, aduh, kita gedein aja dulu yang ini ya. Nah, gitu, seperti itu ya. Mungkin apalagi ya untuk reviewnya, kayaknya udah cukup lah. Kalau ada yang kurang dipahami tentang loa, silakan Anda tulis di kolom komentar. Oke bro, mungkin seperti itu dulu ya postingan kali ini. Saya Dewali, dia Dewali channel Bonsai Pemula Sumedang. Selamat berkarya lur.